Bismillahirrahmanirrahim. Apa pengertian dari manhaj harakah? Manhaj yang ingin menegakkan syariat Islam, ingin menegakkan daulah Islam, tapi bikin gerakan-gerakan sendiri. Tidak apa? Tidak mengikuti Rasul dan para sahabat. Beda dengan ahlu sunnah, tentu sama. Siapa yang nggak ingin punya daulah Islamiyah? Siapa yang nggak ingin Islam jaya di negeri kita? Semuanya sama. Mau kita ahlu sunnah, salaf dengan harakiyin sama. Tujuannya, hanya caranya beda. Caranya beda. Kalau mereka langsung masuk ke politik praktis, jadi pejabat, jadi ini biar nanti bisa merubah negeri ini. Kita tidak. Kita ajak kaum muslimin untuk sholat berjamaah di masjid. Kita ajak kaum muslimin untuk meninggalkan syirik, mengganti dengan tauhid, meninggalkan bid'ah, mengganti dengan sunnah. Ketika mayoritas kaum muslimin seperti ini, tidak syirik, tidak bid'ah, taat kepada Allah, Allah akan memberikan anugerah, hadiah. Apa? Kekhalifahan. Lihat surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah berjanji kepada kalian kaum muslimin yang apa? Yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Apa? La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan berikan kekhalifahan. Jadi kekhalifahan itu anugerah dari Allah. Setelah apa? Setelah kaum muslimin beriman dan beramal soleh. Beriman itu apa? Ya tidak syirik. Masa syirik beriman? Amal soleh itu apa? Ya tidak bid'ah. Masa bid'ah amal soleh? Ya, maka perangi dulu syirik dan bid'ah ini. Dengan memerangi syirik dan bid'ah akan tegak iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh jauh dari maksiat. Allah ridho. Lalu Allah berikan hadiah berupa kekuasaan, kekhalifahan. Begitu. Kalau harakah tidak. Syirik bid'ah biarkan saja. Yang penting kita masuk parlemen, masuk kabinet, bisa jadi pejabat dan seterusnya, merubah dari atas. Ya. Kalau para nabi dan rasul merubah dari atas apa dari bawah? Dari bawah. Dari bawah. Antum pernah dengar riwayat Nabi Musa bilang sama Bani Israel, wahai Bani Israel, kita gulingkan kekuasaan Fir'aun. Mari kita gulingkan, kita ganti kekuasaan kita kaum muslimin. Nggak ada. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Musa apa? Memperbaiki akhlak Bani Israel, manhaj Bani Israel, akidahnya Bani Israel. Itu pun kan sulit sekali. Bani Israel luar biasa. Maka nggak kena, nggak dapat. Akhirnya ya jadi begitulah Bani Israel, bangsa kera dan babi. Padahal di bawah asuhan pimpinan Nabi Musa, Nabi Yusuf bin Nun, Nabi Yahya Zakaria. Ini menunjukkan bahwa percuma pemimpin baik kalau rakyatnya tidak baik. Jadi rakyatnya dulu. Nanti pemimpinnya akan jadi baik. Ya secara gampang saja urusan dunia. Saya kira antum bisa jawab. Yang bikin Jepang maju, ini urusan dunia ya. Perdana Menteri Jepang apa rakyatnya kira-kira? Rakyatnya pinter-pinter, banting tulang, mau ngantri, rajin baca, rakyatnya. Perdana menterinya siapa? Nggak terlalu besar pengaruhnya. Yang penting rakyatnya, kan begitu. Ya. Kan Allah bilang, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa, satu kaum kecuali bangsa itu merubah siapa? Diri mereka sendiri. Enggak disebut bangsa itu merubah pemimpinnya, mengganti presidennya, perdana menterinya, tidak, merubah bangsanya. Maka jika bangsa Indonesia ingin maju, ingin jaya, taruhlah seperti Jepang, masalah dunia, ya. Jangan presidennya yang diganti, siapa? Rakyatnya ganti. Itu antum-antum yang malas kerja, ya kan? Yang kerjaannya tidur mulu, nggak mau belajar, nggak mau ngantri, ganti. Jangan jadi rakyat Indonesia, ya, pindah ke Jepang misalnya. Yang Jepang yang pintar-pintar pindah ke Indonesia, ya. Insya Allah segera. Jadi yang penting rakyatnya, ya kan? Atau kalau nggak percaya ganti aja dah, ganti aja. Misalnya perdana menteri Jepang yang paling canggih, yang paling pintar, suruh mimpin Indonesia. Orang Indonesia yang biasa-biasa saja, mungkin lulusan SMA lah ya, suruh jadi Perdana Menteri Jepang. Apakah setahun, 2 tahun langsung Indonesia jadi Jepang, Jepang jadi Indonesia? Enggak. Jepang tetap Jepang, Indonesia tetap Indonesia. Karena rakyatnya nggak diganti. Yang diganti cuma pemimpinnya. Pemimpin kan cuma bisa bikin aturan. Aturan pemimpin selama ini bagus apa jelek? Bagus. Bagus sekali, aturan bagus sekali, begini begitu. Menjadi nggak ada artinya karena nggak ditaati oleh rakyat. Ya, coba aturan kir mobil itu kan bagus sekali kan? Bagus sekali kir mobil. Harus begini, kecepatan segini. Nggak ditaati sama sopir-sopir itu kan? Ya, beban banyak biar dapat uang banyak. Ada polisi kasih. Itu kan rakyat semua kan? Bukan presiden kan?
polisinya ya bagian dari rakyat, ini rakyat. Ini keadaan seperti ini. Bagaimana kita berharap muncul pemimpin lalu ini berubah? Gimana? Orang mentalnya seperti itu. Maka jalan satu-satunya dakwah, ajarkan kepada kaum muslimin untuk jujur, untuk amanah, dan itu insya Allah sudah mulai terjadi. Tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Berapa banyak dari antum yang belajar sunnah, keluar dari bank ribawi, keluar dari perpajakan, keluar dari bisnis proyek-proyek, karena ini ada suapnya begini. Ini kan sebuah kesadaran, ya kan? Nah, ketika kaum muslimin sadar dari bawah, insya Allah